membacakan dakwaan jaksa penuntut umum kasus Muara Kateh, ya, pembunuhan almarhum Rusel dan korban Anson yang selamat. Saya bacakan. Dakwaan ke-1 primer, bahwa terdakwa Misrantoni alias Imis bin Enes pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 04.00 WITA dan setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2024 dan setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Jalan Negara RT 6 Dusun Muara Kateh, Desa Muara Langon, Kecamatan Muarakomam, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dan setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Berawal pada hari Kamis tanggal 14 November sekitar pukul 2.00 WITA bertempat di rumah saksi Yusuf Dim, anak dari Uti Udim, yang beralamat di Jalan Negara RT 6 Dusun Muara Kateh, Desa Muara Langon, Kecamatan Muarakomam, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Terdakwa Misrantoni alias Imis bin Enes bersama-sama dengan saksi Anson, anak dari Armansyah, saksi Wartalinus, saksi Yusua, saksi Ardiansyah, saksi Albert, saksi Ipri, saksi Riki, saudara Rusel almarhum, saksi Andre, saksi Risto, dan saksi Ayu Latu Paris berada pada posko stop hauling yang bertujuan untuk melakukan penjagaan terkait dengan kendaraan yang melakukan pengangkutan batu bara yang melewati Jalan Negara, Desa Muara Langon, Kecamatan Muarakomam, Kabupaten Pasir. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November pukul 02.30 terdakwa Misrantoni alias Imis bin Enes yang sehari-harinya tidur di posko stop hauling meninggalkan posko stop hauling yang beralamat Jalan Negara RT 6 Dusun Muara Kateh, Desa Muara Langon, Kecamatan Muarakomam, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur untuk pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan baju berkerah warna biru bergaris, celana pendek warna krim, dan membawa mandau yang diikat jadi satu anak mandau dengan ciri pada ganggang dan sarungnya terdapat ikatan kain merah dan kain hitam diikat di pinggang sebelah kiri dalam keadaan di dalamnya sarungnya. Selanjutnya pukul 02.30 sampai dengan sekitar 4.00 WITA terdakwa Misrantoni mempersiapkan dan merencanakan untuk merampas nyawa saudara Rusel dan saksi Anson yang sedang tidur berada di posko stop hauling di rumah saksi Yusuf beralamat di Jalan Negara. Selanjutnya sekitar pukul 04 WITA terdakwa Misrantoni tiba di rumah saksi Yusuf dengan menggunakan baju berkerah warna biru bergaris, celana pendek warna krim, dan membawa anak mandau pisau agak pendek dengan ujung agak bengkok yang setibanya terdakwa Misrantoni di teras rumah terdakwa Misrantoni kemudian dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan satu kali anak mandau agak pendek dengan ujung agak bengkok ke leher sebelah kanan saudara Rusel meninggal dunia yang sedang tertidur di teras rumah, dan selanjutnya terdakwa Misrantoni
dengan menggunakan tangan kanan mengayun 1 kali anak mandau agak pendek dengan ujung agak bengkok ke arah leher saksi Anson. Juga sedang tertidur di teras yang berjarak sekitar 1 meter dengan saudara Russell. Juga sedang tertidur di teras rumah berjarak sekitar 1 meter dengan saudara Russell. Akibat kejadian tersebut, saksi Anson dan saksi Anton dari Armansyah terbangun dan kemudian terdakwa Misrantoni akibatnya kemudian saksi Anson dengan menggunakan tangan mengayunkan 1 anak mandau pendek dengan ujung agak bengkok ke arah saksi Anson. Kemudian ditangkis dengan menggunakan tangan kiri oleh saksi Anson ke Anson. Kemudian selanjutnya terdakwa Misrantoni berjalan cepat ke arah depan rumah. Kemudian terdakwa Misrantoni berbalik badan mengancam saksi Ipri dengan mengarahkan anak mandau agak pendek dengan ujung agak bengkok ke saksi Ipri dan berkata dengan bahasa Dayak, "Awas Iko deh, biar Iko tahu senaris Rio Anson Ali Russell Iko Sunika," yang berarti awas kamu, yang biar kamu tahu siapa yang menimpas Anson dan Russell, kamu diam saja. Selanjutnya terdakwa Misrantoni berjalan ke arah simpang 3 Sekuan Makmur atau ke arah rumah terdakwa Misrantoni alias Imis bin NS. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 terdakwa Misrantoni dan tiba di rumah dan beralamat di Jalan RT 6 Desa Muralongan dan seterusnya dengan menggunakan baju lengan. Kembali dan tiba di rumah saksi Yusuf. Menggunakan baju lengan berwarna biru bertulisan pelatih security gel gelombang 2 tanggal dari Polres Pasir dan bertali merah dan mandau diikatkan di pinggang sebelah kiri untuk melihat peristiwa yang telah terjadi. Bahwa selanjutnya akibat tersebut korban saudara Russell dan saudara saksi dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas dan lanjut ke rumah sakit. Ya. Dan saksi Rusmadi, anak dari Longi, melapor kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Pasir Sektor Muara Komam bahwa akibat perbuatan terdakwa Misrantoni mengakibat saudara Russell meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian di Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Pasir nomor 04 dan seterusnya tanggal 15 November atas nama Russell dan dibuat ditandatangani oleh Dr. Melinda Payung Tasik, ditandatangani dan tidak dengan nadi tidak teraba, napas tidak terasa, mata mederisis maksimal dan seterusnya. Berdasarkan surat repertum ya tanggal 15 November atas nama Russell dibuat ditangani oleh Dr. Melinda Payung Tasik dengan kesimpulan telah diperiksa laki-laki berusia 59 tahun dan seterusnya. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH pidana. Nah, itu dakwaan primer jaksa penuntut umum. Nanti akan kami bacakan dakwaan subsidiar, lebih subsidiar dan kedua
Dan kedua, ada 4 pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Terima kasih.